Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Ramadhani dengan NPM 231705192. Di video ini, saya akan membahas tentang pendahuluan teori bahasa dan otomata. Langsung aja ke pembahasannya. Pertama ada ilmu komputer. Ilmu komputer sendiri itu merupakan disiplin yang memadukan model dan gagasan. Lalu ada teknik rekayasa sistem komputasi, hardware, dan software. Model dan gagasan itu sendiri merupakan konsep-konsep mendasar yang membentuk dasar pemahaman. Lalu teknik rekayasa adalah penerapan teknologi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau juga disebut software. Ilmu ini berakar dari berbagai disiplin ilmu. Seperti di bawah berikut: ilmu matematika berdasar dari logika, lalu teknik elektro dari switching circuit, lalu ada bahasa jadi tata bahasa, dan biologi jadi jaringan syaraf. Lalu ada teori otomata. Teori otomata adalah cabang matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Beberapa penerapannya dalam bidang komputasi meliputi lalu ada otomata. Otomata terdiri dari sejumlah state dan transisi antara state tersebut. State sendiri bisa berarti keadaan atau kedudukan. Lalu transisi adalah perpindahan antar state berdasarkan aturan tertentu. Pada gambar ini, Q0, Q1, Q2 sampai Q5 merupakan state, lalu AD, AUD merupakan transisinya. Lalu ada mesin otomata. Gambar berikut menunjukkan hierarki berbagai jenis mesin otomata berdasarkan kompleksitasnya. Mulai dari bagian tengah adalah yang paling dasar dan yang paling luar adalah mesin yang paling canggih. Combinational logic hanya menangani logika kombinasi tanpa kemampuan untuk menyimpan informasi dan digunakan untuk implementasi fungsi-fungsi logika sederhana. Lalu ada finite state machine. Mesin ini mempunyai sejumlah state dalam keadaan terbatas. Dapat berpindah antar state berdasarkan input yang diberikan. Lalu biasanya digunakan untuk pengenalan pola sederhana seperti validasi string dalam bahasa reguler. Lalu ada pushdown automaton. Mesin ini lebih kompleks karena dilengkapi dengan step. Penggunaannya untuk mengenali bahasa bebas konteks atau contextual language seperti gramatika untuk parsing kode pemrograman. Lalu yang paling luar, Turing Machine memiliki memori tak terbatas dalam bentuk tape yang dapat dibaca dan ditulis. Mampu menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks, termasuk bahasa tidak terbatas atau recursively enumerable language. Lalu Turing Machine sendiri yang merupakan model utama untuk memahami konsep komputasi.
Setiap lapisan dalam hierarki ini mencerminkan kemampuan mesin yang berbeda, mulai dari logika sederhana hingga komputasi universal. Model ini menunjukkan bagaimana kemampuan komputasi meningkat dari mesin logika dasar hingga mesin Turing. Lalu selanjutnya ada bahasa formal, merupakan sekumpulan untai atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya ada satu berisi untai 01, 00, 01, 10, 11 dan seterusnya. Lalu ada untai 2 berisi AAAA, BBBB dan seterusnya. Lalu ada untai yang ketiga 0011, 0011, 0011 dan seterusnya. Alfabet itu sendiri berarti sekumpulan simbol seperti 0 atau 1 atau A atau B dan sebagainya. Lalu ada simbol adalah elemen dasar dalam alfabet, contohnya 0 atau 1 dari alfabet 01. Lalu untai adalah kombinasi simbol, misalnya 001100 atau A B B B B B. Nah, ini ada pembahasannya. Untai string adalah rangkaian dari simbol atau simbol untai kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misal, kita memiliki alfabet 01, maka contoh untai yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101 dan seterusnya. Lalu ada alfabet adalah sekumpulan simbol, contoh 0, 1, plus, minus, kali, bagi, A, B, Z, dan lain-lain. Simbol adalah elemen dasar yang membentuk untai. Misal, kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Lalu berikutnya ada Chomsky hierarchy. Chomsky hierarchy adalah model klasifikasi bahasa formal yang membagi bahasa berdasarkan tingkat kompleksitas gramatikal dan kemampuan pengenalan mesinnya. Hierarki ini terdiri dari 4 kelas. Yang pertama ada bahasa tidak terbatas yang paling luar. Bahasa ini adalah yang paling umum dan dapat dikenali oleh mesin Turing, tapi tidak ada batasan pada bentuk aturan produksinya. Lalu ada konteks sensitif, menggunakan aturan produksi berbentuk alpha A B menuju A alpha beta, dengan epsilon berarti simbol kosong. Bahasa ini dikenali oleh mesin Turing yang memiliki memori tambahan. Lalu ada bahasa konteks free, menggunakan aturan produksi berbentuk A menuju Y, di mana A adalah variabel tunggal dan Y adalah kombinasi simbol terminal dan variabel. Lalu ada regular, tipe yang ketiga, aturan produksi berbentuk A menuju B atau A menuju A, di mana A kecil adalah simbol terminal dan B adalah variabelnya. Ini ada keterangannya. A ada simbol terminal, lalu A besar simbol variabel atau non terminal. Lalu ada alpha, beta, dan Y untuk dari simbol terminal atau variabel. A dan B boleh kosong dan Y tidak boleh kosong. Lalu ada peran hierarki komsi dalam komputasi adalah membantu memahami batasan mesin otomatis dan gramatika yang berperan penting dalam analisis sintaksis pada compiler, pengembangan bahasa pemrograman, pengolahan bahasa alami, dan lain-lain.
Ini ada referensinya, berasal dari Introduction to Automata Theory Language dan Computation Second. Hopcroft, John E. Rajiv Motwani, Jeffrey D. Ullman, Edison Wesley, 2000. Misal juga dari Teori Bahasa dan Otomata, edisi kedua, Virar Udirartatmo, Yogyakarta, Penerbit Graha Ilmu 2005. Sepertinya sekian pembahasan dari saya. Kurang lebih salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.